Hai Halo, sobat Digiwer. Halo. Sorry. Hai. Ganti. Halo, Halo Sobat Sobat Digiwer. Digiwer, kembali lagi bersama kami di Warteg Digiwer, Warung Teknologi Digiwer. Kali ini perkenalkan dengan saya Andi dan ditemani dengan rekan saya. Saya dengan Umar. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang UVC. UVC. Apa Iya. itu UVC? Gini, jadi saat ini lagi, apalagi dalam kondisi pandemi ya, jadi saat ini ada pandemi COVID-19 yang lagi mengguncang dunia, yang pasti semua perusahaan atau vendor-vendor itu berlomba-lomba untuk mencari solusi untuk menangani COVID-19 ini, entah itu dengan anti virus COVID-19 ataupun dengan desinfektan yang lain. Nah, salah satunya untuk melawan virus COVID-19 ini, di depan kita sekarang sudah ada beberapa produk dari untuk UVC. Oh, ini Beberapa. jadi beberapa produk Ya. lampu UVC ya? Ya, jadi untuk di sini bisa kita lihat di Digiwer sendiri sudah tersedia beberapa lampu UVC dengan berbagai bentuk dan berbagai watt, gitu. Jadi kita sendiri menggunakan lampu UVC ini untuk mendesinfektan virus ataupun bakteri yang ada di objek. Jadi di dalam objek kalau kita punya barang, terus sudah kita sering keluar, kemudian nanti kita kan juga nggak tahu kapan dan di mana kita kena penyebaran bakteri itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya UVC ini bisa kita sterilkan, istilahnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong UVC ini sebenarnya ada beberapa terbagi dari banyak dari sinar ultraviolet dan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Gitu. Terus kemudian membedakan lampu UVC dengan lampu yang pada umumnya itu? Oke. Apa dari visinya sudah kelihatan? Oh, ini lampu UVC, ini bukan lampu UVC seperti itu? Baik. Saya jelaskan. Mungkin untuk lampu UVC ini ada beberapa macam ya. Mungkin yang saya jelaskan dari ada UVA, kemudian ada UVB dan UVC. Nah, sebenarnya perbedaannya ada di mana sih? Gitu. Nah, untuk UVA itu biasanya langsung dari ultraviolet langsung menembus di permukaan bumi. Jadi melalui lapisan ozon seperti itu. Dan panjang gelombangnya kurang lebih sekitar 315 sampai 400 nanometer. Gitu. Jadi kalau misalkan UVA itu sangat berbahaya bagi kulit. Nah, biasanya kalau yang menyebabkan kanker kulit dan lain-lain itu biasanya UVA. Dan juga bisa juga UVB. Nah, sekarang UVB. UVB itu ada di panjang gelombang dengan rentangnya kurang lebih 280 sampai 315 nanometer. Gitu. Jadi kalau UVB ini masih lebih rendah. Tapi resiko resiko untuk terkena kanker kulit itu masih ada. Lebih besar. Jadi seperti itu, resiko iritasi dan juga kulit terbakar seperti itu. Nah, itu UVB. Seperti itu. Nah, sekarang untuk membasmi virus dan bakteri itu menggunakan UVC. UVC ini sendiri dia di rentang 100 sampai 280 nanometer. Seperti itu. Sedangkan yang ada di depan ini ada beberapa lampu. Lampu ini sendiri dia menggunakan panjang gelombang 254 nanometer atau lebih tepatnya di 253,7 nanometer. Seperti itu, Umar. Gitu. Kemudian untuk cara pemakaiannya seperti apa? Apakah barangnya itu harus didekatkan dengan lampu begitu dengan cara tertentu? Atau dia akan lebih jauh gitu, apa ada masalah? Apa harus dekat dengan lampunya? Oke. Jadi untuk mengenai radiasi ya, kita bicara mengenai radiasi, beberapa lampu ini ada powernya masing-masing. Jadi mulai dari 4 watt
kemudian 8, ada yang 6, kemudian ada yang 10, 15 dan seterusnya. Masing-masing juga memiliki daya radiasi yang berbeda-beda gitu. Mengenai panjangnya, jika kita ingin meradiasi sebuah ruangan, berapa sih sebenarnya yang diperlukan seperti itu. Nah, menurut penelitian yang saya baca nih sebelumnya, jadi untuk virus itu akan terbunuh dengan radiasi kurang lebih sekitar 5 mJ per cm persegi. Seperti itu. Butuh waktu berapa detik untuk membahas? Jadi untuk selama 6 detik itu mampu membunuh bakteri atau virus kurang lebih sekitar 90% gitu. Dan membutuhkan dosis yang lebih tinggi sampai 22 mJ per cm persegi. Itu dengan lama waktu 16 detik dia mampu membunuh bakteri kurang lebih sekitar 99,9%. Seperti itu. Jadi untuk radiasinya sendiri cukup singkat, jadi nggak butuh waktu lama. Seperti itu, Umar. Kalau kemudian untuk yang tipe UVC ini, itu apakah ada yang kita harus hindari gitu? Kalau semuanya kita harus waktu dia nyala, itu memang kita nggak boleh lihat secara langsung atau nggak boleh kena kulit secara langsung? Apakah kita memang boleh bisa lihat secara langsung gitu? Oke. Jadi sebenarnya untuk UVC ini sangat berbahaya bagi mata dan juga bagi kulit ya. Jadi peringatan untuk semuanya, jika ingin menggunakan lampu UVC ini, itu tidak boleh kena kulit secara langsung. Kemudian juga tidak boleh dilihat dengan mata telanjang. Seperti itu. Ya? Jadi beberapa kasus juga kalau misalkan terkena paparan UVC secara langsung, maka akan menimbulkan kanker kulit. Dan juga nanti mata juga akan rusak. Seperti itu. Jadi nggak boleh lama-lama ya? Iya. Nah sekarang lampu UVC itu kan ada banyak. Kemudian ada juga yang lampu UVB yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga ada beberapa lampu yang UV, hanya UV, tidak ada mengandung UVC. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa membedakan mana itu UVC, mana itu UV, dan juga mana itu lampu-lampu UV yang umum, seperti itu. Nah, di depan kita itu sudah ada UVC light meter. Jadi yang depan ini ya? Jadi UVC light meter ini sebenarnya produk terbaru ya. Jadi produk terbaru. Jadi untuk fungsi dari alat ini itu untuk mengukur intensitas UV atau cahaya lampu UVC, khusus UVC ya. Untuk UVC jadi, aja ketika untuk yang UVB ataupun UVA belum bisa diukur ya kalau gini ya? Ya, jadi nanti kalau misalkan kita mau pakai UVC light meter ini, itu dia akan mendeteksi lampu UVC ya, maksud saya UVC itu secara langsung. Jadi contoh misalkan kita pakai lampu UV yang biasanya buat uang ataupun yang buat yang UV yang lain. Di sini nanti akan muncul nilai. Nah, nilainya itu dalam satuan miliwatt per cm persegi ya. Ya, jadi nanti di sini akan muncul satuannya miliwatt per cm persegi. Itu untuk mengukur intensitas UVC light-nya gitu. Nah, nanti akan muncul di sini. Kalau nilainya 0, maka lampu yang kita ukur tersebut, dia bukan dari golongan lampu UVC. Oh, berarti kalau di luar UVC, dia tidak akan bisa ukur. Jadi hasilnya tetap 0 terus seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan muncul nilai, maka bisa dipastikan lampu yang kita ukur itu, dia mengandung UVC. Gitu. Jadi nanti nilainya mungkin di kisaran 0,1. Kita harus tahu dulu. Pertama, berapa watt yang kita akan ukur. Contoh di sini saya ambil mungkin yang 8 watt ya. 8 watt ya. 8 watt misalkan. Lampu UVC ini bisa kita dekatkan. Sensornya, sensor UVC light meter ini bisa kita dekatkan kurang lebih sekitar 7 sampai 15 cm. Gitu. Kita dekatkan. Nah, nanti di sini akan muncul radiasinya sampai berapa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai yang 8 watt, kurang lebih radiasinya di sekitaran 0,6-0,7 miliwatt per cm persegi. Atau kalau dikonversikan, kalau 0,7 miliwatt per cm, itu sama dengan sekitar 7 watt per meter persegi. Seperti itu.
kurang lebih seperti itu sih Umar. Oh. Gitu. Jadi alat ini sangat bermanfaat bagi para developer ya. Jadi kalau misalkan kita pengen atau mungkin ada proyek yang menggunakan lampu UVC. Kadang sekarang kan sudah banyak sekali lampu-lampu yang dijual bebas di pasaran. Jadi kita ragu-ragu apakah yang kita beli itu mengandung UVC atau tidak, bisa menggunakan dengan UVC light meter ini. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu sensor ini juga alat ukur ini berfungsi juga sebagai untuk mengecek apakah ini UVC atau bukan ya, seperti itu Ya, bisa ya? ya. Jadi bisa untuk mengecek seperti itu. Jadi kalau keluar 0 berarti bukan UVC, tapi kalau keluar nilai itu nanti akan bisa dikategorikan sebagai UVC. Tergantung nanti radiasinya sampai berapa kuat. Seperti itu. Siap. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau semuanya ini kan kalau tipe-tipe lampu yang harus dipasang kayak di box ataupun di rumah ya. Kalau kita mau bawa kemana-mana, itu apa ada yang tipe-tipe yang seperti portable seperti itu? Oke, jadi macam-macam lampu UVC, terutama di Joyour sendiri ada beberapa lampu UVC yang portable sifatnya. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi ini adalah lampu UVC portable yang bisa kita bawa kemana-mana. Jadi nanti tinggal tekan power, maka nanti akan ada di bawahnya akan ada sinar yang bisa untuk menyinari perangkat yang akan kita sterilkan atau desinfektan. Oh, berarti ini tipe yang portable ya? Ya, salah satunya seperti ini. Sebenarnya kita ada beberapa macam juga alat portable yang mengandung UVC juga kayak gitu. Berarti pas dong, cocok di kantong. Ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke, nah sekarang UVC bagi kalau misalkan di rumah ya. Jadi kalau misalkan kita pengen untuk mensterilkan rumah ataupun nanti di ruangan seperti ini ataupun nanti di kantor, sebenarnya bagaimana cara memasangnya atau mungkin cukup aman enggak? Gitu. Nah, di sini saya akan jawab. Mungkin untuk di ruangan ya. Jadi kalau di ruangan khususnya biasanya lampu UVC ini bisa digunakan pada malam hari. Jadi kalau misalkan kita sedang tidur, nah itu bisa menggunakan lampu UVC untuk mensterilkan yang ada di ruangan tersebut. Oh, seperti itu. Jadi cukup aman. Jadi nanti harus ada saklar yang agak jarak jauh ya. Jadi bisa dengan radiasi. Kalau misalkan ada manusia, lampunya langsung mati otomatis. Ataupun nanti harus pakai remote, ataupun nanti pakai saklar. Jadi secara tidak langsung kita juga terhindar dari melihat secara langsung lampu UVC-nya ataupun terkena paparan radiasi dari UVC. Gitu. Jadi sebenarnya ini bisa juga ditaruh di rumah ataupun di pintu-pintu untuk mensterilkan ya. Jadi khususnya juga di rumah sakit seperti itu. Jadi di rumah sakit untuk medis biasanya juga ada lampu UVC-nya. Gitu. Nah, kalau di Joyour itu sendiri, apakah jual UVC sudah termasuk seperti yang model box seperti itu? Soalnya kan kalau di saat ini rata-rata di perpustakaan ataupun di rumah sakit itu kan nggak mungkin kita harus bawa barang kecil ditaruh di sebuah ruangan, itu kan makan space. Nah, sekarang ada. Jadi sekarang ada inovasi baru juga dari Joyour. Jadi namanya itu UVC box. UVC box. Jadi UVC box sendiri adalah alat ya atau mungkin box yang bisa digunakan untuk mensterilkan barang-barang pribadi yang sifatnya bisa langsung ditaruh di dalam. Oh, berarti bisa dipindah-pindah seperti itu ya? Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri cukup mudah. Oke, mungkin bisa langsung kita praktekkan ya. Jadi cara penggunaannya bisa langsung kita coba langsung seperti itu. Oke, di depan saya kali ini sudah ada box UVC premium. Jadi box UVC ini bisa digunakan untuk mensterilkan atau mendesinfektan barang-barang kita yang dari luar. Kita mau mensterilkan bisa langsung dimasukkan dalam box ini. Nah, box ini sisi luarnya sendiri dia sudah menggunakan WPC ya, Wet Plastic
komposit. Jadi dia sudah anti karat dan juga anti air, jadi sangat aman sekali dan dilapisi dengan lapisan laminasi HPL, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dimensinya sendiri ini kurang lebih di sekitar 55 kali 55 cm kali 40 cm, jadi cukup luas ya. Nah, sekarang di bagian dalam. Bagian dalam ini sendiri dia sudah ada tray-nya. Tray untuk barang-barang yang kita letakkan. Kemudian yang paling menonjol dari box premium ini sebenarnya dia sudah menggunakan dua lampu UVC. Lampu UVC Philips 8 watt di bagian sisi atas dan juga di sisi bawah. Jadi untuk box premium ini dia bisa mendesinfektan secara menyeluruh dan lebih merata tanpa perlu membolak-balik barangnya. Beda dengan yang UVC box biasa. Jadi yang biasanya yang disterilkan adalah bagian atas. Nah, kalau yang ini dia bisa bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, seperti itu. Jadi untuk bagian dalam ini sudah ada lapisan ya, laminasi HPL. Jadi cukup halus dan cukup bersih dan cukup baik. Jadi enak dilihat. Oke. Dan juga UVC box ini dia sudah ada safe door, namanya itu safe door open detection. Jadi cukup aman. Jadi saat kita membuka atau secara tidak langsung kita membuka UVC box ini dalam kondisi nyala, maka akan otomatis mati. Seperti itu. Jadi itu fungsi dari safe door open-nya. Jadi tidak akan terradiasi UVC secara langsung. Seperti itu. Nah, sedangkan di sisi luar sini, di sini ada dua alat di sini. Yang pertama ini ada tombol power, kemudian yang satunya lagi di sini adalah timer. Gitu. Jadi untuk timernya sendiri secara default UVC box ini 360 detik. Jadi 360 detik. Jadi untuk waktu yang ada di sini timernya ini bisa disetting. Jadi timernya di sini bisa disetting sesuai yang kita inginkan. Jadi tidak harus menggunakan yang ada di sini gitu. Cara settingnya juga cukup mudah. Jadi cara settingnya kita tinggal set di sini. Jadi tinggal kita set, kemudian kita naik turunkan seperti ini. Gitu. Jadi nanti dia akan naik turun sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pengennya sampai ke berapa? Misalkan 320 atau kurang lama, bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, tinggal ditekan, set, sudah jalan. Jadi cukup mudah untuk pengaturan setting timernya ini. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini posisinya lampunya sudah mati, otomatis nanti lampu yang ada di dalam sini juga akan ikut mati seperti itu. Jadi ini dia auto shutdown. Tuh. Nah, ini posisinya nyala. Saya coba untuk membuka karena sudah ada safe door open-nya. Jadi akan otomatis mati di dalam seperti itu ya. Jadi UVC box premium ini di sisi luarnya sudah anti karat, kemudian anti rayap. Di sisi dalamnya juga sangat premium sekali. Seperti itu. Jadi cukup baik untuk digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu, Umar, untuk penggunaan UVC box ini. Ya. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya, Andi. Ya. Ya. Jadi untuk lampu UVC-nya ini memang cocok dipasang saat pandemi COVID-19 seperti ini. Ya. Siap. Gitu. Nah, sekarang gimana cara mendapatkan lampu UVC ataupun UVC light meter dan UVC box ini? Gitu. Nah, kalian bagi pelanggan Digiware ini ada kabar baik. Jadi Digiware sekarang sudah ada aplikasi Digiware mobile apps yang bisa diunduh di Play Store secara gratis. Jadi tidak ada biaya sama sekali, bisa diunduh langsung di Play Store. Oke. Siap, kalau gitu saya download kalau gitu. Ya. Ya. Gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan UVC kali ini. Jangan lupa Sobat Digiware untuk like, subscribe, dan juga share
Dan sampai jumpa lagi di Warteg Digiware selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Gak usah, terima kasih toh. Kok selamat sih?